ngapain? Mau ibadah gereja anak, Dek. Oh, emang sekarang jam berapa? Wah, 10 menit lagi jam 10. Kita mau ibadah jam 10 loh. Oh, kalau gitu aku siap-siap dulu ya. Iya, pakaian yang rapi ya. Tungguin aku ya. Iya, nanti kita beribadah sama-sama ya. Oke. Kak Sansan, aku udah rapi nih. Nah, ayo duduk sama-sama di sini. Kita mau ibadah gereja anak bersama-sama ya. Nah, bukan hanya baju aja yang rapi, tapi hati dan pikiran kita harus mengarah kepada Tuhan Yesus. Siap untuk beribadah? Siap. Ya, mari kita ibadah bersama-sama. Shalom adik-adik, sudah siap datang kepada Tuhan? Namun sebelum itu ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mulai ibadah. Yang pertama, ibadah online bukan hanya sekedar menonton, tetapi beribadah di rumah masing-masing. Walaupun adik-adik menonton dari rumah, adik-adik tetap harus fokus datang kepada Tuhan ya. Yang kedua adik-adik, sebelum ibadah, adik-adik mempersiapkan diri dalam keadaan rapi terlebih dahulu untuk menghormati Tuhan Yesus. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Dan adik-adik juga harus menyiapkan Alkitabnya, supaya adik-adik fokus untuk dengarkan firman Tuhan. Yang keempat adik-adik, ketika menyanyi, berdoa, jangan lupa untuk diikuti adik-adik ya. Dan tetap fokus ketika firman Tuhan disampaikan. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan juga hadir. Walaupun adik-adik yang ada di rumah, Tuhan juga pasti akan melawat kehidupan adik-adik. Siap untuk beribadah? Selamat beribadah! Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya, harus lebih semangat. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik yang ada di rumah, bangkit berdiri ya. Kakak mau tes nih semangatnya nih. Sampai ada yang inget yel-yel Blast Kids? Kakak tes ya. Blast Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. 1, Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2, Berdoa senantiasa, 3, menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Bless Kids. Wow, keren. Nah, adik-adik yang ada di rumah siap untuk memuji nama Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Ikuti Kak Sansan berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang terima baik. kasih Tuhan Terima kasih Tuhan. buat hari ini, buat pagi Buat ini pagi ini. yang Tuhan sudah beri. Tuhan sudah beri. Tuhan, saat hari ini Saat hari ini kami mau datang, mau datang, beribadah, beribadah, untuk memuji, untuk memuji dan membesarkan, dan membesarkan nama Tuhan. nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, siap puji nama Tuhan, katakan Amin. amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mau
bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu yang kedua, Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Musik. Ikuti gerakan kakak ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak. Takkan beranjak, takkan bergoyang. Takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi aku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang. Takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Bersama-sama ya, tak akan beranjak. Takkan beranjak, takkan bergoyang. Takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Demikianlah. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, duduk yang manis. Kita mau siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita mau nyatakan sama-sama, Yesusku panggil, Yesusku undang di dalam hati kita. Yesusku undang masuk dalam hatiku. Mari lipat tangannya, nyatakan dengan sungguh-sungguh lagu ini. Yesusku panggil, Yesusku undang masuk dalam hatiku. Angkat tanganmu, katakan memimpin. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Ayo mari sama-sama nyatakan kembali lagu ini. Yesusku panggil, ku undang masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang masuk dalam hatiku. Tutup matamu, nyatakan dengan sungguh. Yesusku panggil, Yesusku undang masuk dalam hatiku. Lagu kedua, tanganmu nyatakan. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua Nyatakan dengan dosaku. sungguh, memimpin. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Semua tutup matanya, lipat tangannya. Nanti Kak Silvi akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat buat hari ini. hari Tuhan, Tuhan. sebentar Kalau sebentar kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu.
firman. Biarlah Firman-Mu boleh bertumbuh boleh bertumbuh dan berbuah lebat dan berbuah lebat bagi bagi banyak orang. banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Halo, Shalom. Apa kabarnya anak-anakku? Dahsyat, luar biasa, Yesus kita. Pagi ini kakak mau membawakan sebuah cerita untuk kamu. Kamu mau dengarkan? Baik, duduk yang manis. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, pagi ini kita kedatangan 3 orang tamu loh. Binatang yang cantik-cantik dan lucu. Siapakah mereka? Yang pertama bernama Bulbul, si burung beo. Halo, aku Bulbul. Aku si burung beo yang pintar bicara. Siapakah yang kedua? Aku Pan, si panda. Aku adalah sahabatnya Bulbul. Oh, mereka bersahabat. Berarti mereka saling mengasihi. Kemanapun, dimanapun ada Bulbul, di situ pasti ada Pan. Suatu ketika mereka sedang berjalan-jalan. Bulbul, aku lapar. Oh, kamu belum makan ya? Iya, aku belum makan. Kalau gitu, kita ke hutan yuk mencari buah-buahan. Oke, terima kasih Bulbul, kamu mau menemani aku. Sama-sama. Akhirnya mereka berdua pun jalan-jalan ke hutan untuk mencari makanan. Sesampai di hutan, Bulbul, aku melihat di belakangmu ada pohon pisang yang buahnya sudah masak. Mana sih? Mana? Aku nggak lihat. Itu loh di belakangmu. Oh iya. Tapi aku tidak bisa mengambilnya karena pohon itu terlalu tinggi. Aku juga tidak bisa memanjat. Ah, jangan khawatir. Aku akan mengambilnya untukmu. Sebentar ya. Iya. Maka si panda pun menunggu di bawah. Dan Bulbul terbang ke atas mengambil buah pisang. Hai, Manda, aku udah dapatkan pisangnya. Wah, enak sekali ya. Aku mau makan sekarang. Tunggu dulu. Ini kan buah pisang aku. Aku yang mengambilkan. Ini punya aku. Kan aku yang memberitahu kamu pertama kali. Tidak, punya aku. Punya aku. Punya aku. Punya aku. Mereka pun bertengkar. Tiba-tiba datanglah sahabat mereka, Pinky Panda. Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian bertengkar? Apa yang kalian perebutkan? Ini Bulbul tidak mau memberikan pisangnya kepadaku, padahal aku yang pertama. Tidak, ini pisangku. Aku yang menemukannya, aku yang ambil di pohon. Punya aku. Tidak, punya aku. Jangan berkelahi. Kalian kan sahabat. Sesama sahabat tidak boleh saling berkelahi. Bagaimana kalau kita bagi 2? Separuh untuk kamu, separuh untuk kamu.
Masing-masing mendapat separuh. Wah, Ide yang baik ya. iya. Yuk kita bagi 2. Maka mereka pun membagi 2 pisang itu. Masing-masing mendapat separuh. Separuh untuk Bulbul, separuh untuk Pan-Pan. Dan mereka tidak berkelahi lagi. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya. Menurutmu, siapa dari 3 binatang ini yang disebut pembawa damai? Apa sih pembawa damai itu, Kak? Pembawa damai adalah orang yang menciptakan damai di tengah-tengah perkelahian. Orang yang gak suka berkelahi, orang yang selalu mengalah. Apakah si Bulbul? Oh, tidak. Apakah Pan-Pan, si panda? Oh, tidak. Apakah Pinky beruang? Ya, betul. Pinky beruang. Dia adalah pembawa damai. Kenapa? Karena dia membuat 2 sahabat, Panda dan Bulbul, tidak lagi berkelahi. Mereka saling membagi, mereka saling memberi. Nah, hari ini kita mau belajar cerita tentang menjadi pembawa damai. Sebentar kita akan menyaksikan kartun Alkitab yang mengisahkan tentang Bapak Abraham dan Lot keponakannya. Komik Alkitab anak sekolah minggu dengan judul Abraham dan Lot berpisah. Sumber dari kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu, Bapak Abraham dari Mesir lalu pergi menetap di tanah Negeb. Bapak Abraham adalah orang yang sangat kaya. Dia mempunyai banyak ternak, perak, dan emas. Setelah dari Negeb, lalu pergi ke dekat Betel. Di sanalah Abraham memanggil nama Tuhan. Bapak Abraham mempunyai keponakan bernama Lot. Lot mempunyai banyak domba, lembu, dan kemah. Binatang ternak Bapak Abraham dan Lot sangat banyak, sehingga tanah mereka menjadi kurang luas. Tiba-tiba terjadilah perkelahian antara pelayan Bapak Abraham dan para gembala Lot. Para gembala sedang memperebutkan binatangnya, daerahnya, airnya, dan rumputnya. Bapak Abraham menjadi sedih karena Lot adalah kerabat keluarganya sendiri. Daripada bertengkar, Abraham menyuruh Lot memisahkan diri, mencari tanahnya sendiri. Bapak Abraham memberikan pilihan. Jika Lot pergi ke kiri, maka Bapak Abraham akan pergi ke kanan. Begitu sebaliknya. Lalu Lot memilih tanah yang banyak airnya, yaitu lembah Yordan dekat kota Sodom. Kemudian Lot dan Bapak Abraham berpisah, beserta dengan gembala dan harta bendanya. Bapak Abraham menetap di tanah Kanaan dengan Sarai istrinya, pelayan, dan hartanya. Tuhan berfirman bahwa keturunannya akan menjadi debu tanah banyaknya. Nah, adik-adik, kalian sudah menyaksikan komik cerita Alkitab bergambar. Kakak mau bertanya nih, siapa dari 2 tokoh tersebut yang menjadi pembawa damai? Apakah Lot ataukah Bapak Abraham? Betul, Bapak Abraham. Kenapa Bapak Abraham disebut pembawa damai? Karena dia tidak mau bertengkar. Bahkan dia memberikan kepada Lot kesempatan untuk memilih dulu. Padahal kalau bisa ya Bapak Abraham dulu karena dia lebih tua. Tetapi dia tidak mau seperti itu. Dia mengalah buat Lot. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kamu, dengan saya?
Apakah kita sudah menjadi pembawa damai? Atau kita sering bertengkar dengan adik, dengan kakak, bahkan dengan orang tua, papa, mama? Nah, mulai hari ini kakak berharap kalian harus untuk menjadi pembawa damai dimanapun kalian berada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Semua orang senang dengan kamu. Semua orang bangga dengan kamu. Kenapa? Karena ketika kamu ada, semua menjadi baik, semua menjadi tenang, menjadi aman. Nah, adik-adik, kakak berharap firman Tuhan pada pagi ini kalian bisa mengerti, kalian bisa pahami sesuai dengan firman Tuhan pada pagi ini. Kita buka di dalam Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi kalau kamu suka berdamai, maka masa depanmu akan baik. Masa depanmu akan cerah. Kenapa? Karena kamu akan berhasil dalam segala hal. Orang suka sama kamu, ya. Orang bangga sama kamu. Baik, kakak akhiri firman Tuhan pada pagi ini. Sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi ini untuk belajar kebenaran firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk kami menjadi anak-anak membawa damai dimanapun kami berada. Semua orang melihat terang Kristus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk melewati masa-masa sulit ini bersama keluarga, bersama orang tua kami. Biarlah kami boleh terus Tuhan dipelihara oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah kami. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhannya? Pasti luar biasa dan memberkati adik-adik. Nah, adik-adik, kita harus menjadi orang yang cinta damai. Kita menjadi orang pembawa damai buat keluarga, buat teman-teman, dan buat orang-orang di sekeliling kita. Adik-adik, seperti Bapak Abraham yang membawa damai buat keluarganya. Nah, seperti firman Tuhan yang tadi, ada ayat hafalannya nih di Mazmur 37 ayat 37. Nah, kita pakai gayanya ya adik-adik yang ada di rumah ya. Ikuti kakak ya. Mazmur 37 ayat 37. Ulang ya. Mazmur 37 ayat 37 yang bunyinya, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Sekali lagi ya, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Adik-adik, kita harus menjadi orang yang cinta damai. Kita harus menjadi orang yang pembawa damai di keluarga, di teman-teman, dan orang-orang sekitar kita. Amin? Amin. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita mau berdoa syafaat. Kita mau berdoa buat teman-teman kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Sebelumnya itu kita akan menyanyikan lagu Walaupun 1000 rebah. Nanti Kak Wali akan pimpin ya untuk doa syafaat. Yang ada di rumah, duduk yang manis, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Nah, adik-adik yang lagi ada di rumah, sekarang tiba saatnya kita mau sama-sama berdoa. Dan kita mau tetap percaya bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Dan Tuhan Yesus selalu dekat dengan kita. Oleh karena itu adik-adik, mari kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama berdoa. Tiada pernah ku ragukan
setiap waktu dalam hidupku. Tak pernah kau tinggalkan, meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Dan kita mau sama-sama mengimani doa-doa yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa Tuhan untuk para tenaga kerja medis, para kabinet Indonesia Maju, opa, oma, pelayan-pelayan gereja anak, dan jemaat gereja anak, serta virus corona yang sedang berada di negara ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk Pak Presiden dan para kabinet Indonesia Maju. Tuhan, berkatilah Pak Presiden dalam menjalankan tugasnya, bersama wakilnya Bapak Kiai Haji Maruf Amin dan Bapak Presiden Joko Widodo. Lindungi mereka berdua Tuhan dalam menjalani tugasnya, berikan mereka hikmat Tuhan dalam segala keputusan yang diambil. Berdoa juga untuk para tim medis, semoga diberi kesehatan, sehat selalu. Tuhan, Kau juga berkati virus corona yang sedang berada di negara kita saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah melindungi kami hingga saat ini. Berkati juga teman-teman kami yang ada di luar Tuhan, jauhkan dari virus-virus yang ada. Berkati juga jemaat gereja anak dan kakak-kakak gereja anak. Tuhan, berkati kakak-kakak gereja anak yang telah melayani kita hingga saat ini. Tuhan, juga berkati opa oma, jagailah mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, dan Tuhan selalu melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai berdoa. Lindungilah kami Tuhan dari virus-virus yang beredar saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita sudah berdoa syafaat bersama-sama. Nah, adik-adik jangan bubar dulu ya. Kita mau melihat dan mendengarkan teman-teman kita yang memberikan ayat hafalan minggu lalu dan memberikan persembahan pujian buat Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, mari kita menghafal firman Tuhan. Ayat bacaan diambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Bacaan tersebut adalah: tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang
yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih teman-teman. Teman, nama saya Feli. Saya mau persembahkan pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih. Tuhan, terima kasih atas segalamu hari ini. Sekarang saya mau membaca Alkitab. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan ada gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelamaan, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pilaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan berkah akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Wah, adik-adik, sungguh memberkati ya teman-teman kita. Yuk sama-sama kita beri tepuk tangan. Nah, adik-adik, yang rindu menyanyi buat Tuhan, yang rindu berdoa, yang rindu baca Alkitab dan menghafal ayat hafalan, dan rindu memberikan kesaksian buat teman-teman dan keluarga, adik-adik bisa menghubungi Kak Sansan dan Kak Devina. Ditunggu ya adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah jangan luar dulu ya. Kita mau kreativitas nih. Nah, siapin bahan-bahannya ya. Nanti kreativitasnya akan dijelaskan oleh Kak Sinta. Halo adik-adik, apa kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, sekarang saatnya kita membuat aktivitas untuk bermain di rumah. Siap? Perhatikan dulu ya. Sekarang kakak perjelas lagi ya. Bahan-bahannya dulu deh. Kertas, origami, yang persegi. Ya, kalau tidak ada kertas origami, kertas biasa juga boleh. Yang penting persegi. Terus spidol, talinya boleh tali apa aja ya. Terus lem, boleh selotip, boleh double tip atau lem kertas biasa. Oke? Cara membuatnya, perhatikan ya.
dan selamat bermain di rumah sama papa, mama, atau kakak adik. Yes! Adik-adik tetap bersemangat ya dan bersuka cita. Walaupun adik-adik di rumah, adik-adik bisa mengerjakan apapun, seperti membantu orang tua, seperti mengerjakan PR dari sekolah, seperti berolahraga, ataupun bermain bersama papa dan mama. Nah, adik-adik harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang adik-adik lakukan, tetap berserah kepada Tuhan, karena perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kita. Asalkan adik-adik tetap setia baca firman, setia berdoa, setia memuji Tuhan. Nah, adik-adik, disitulah Tuhan akan menyatakan kasih-Nya buat setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Adik-adik tetap selalu bersemangat. Cayo. Halo adik-adik, bagaimana tadi firmannya? Memberkati dong. Jangan lupa dipraktekin di rumah ya. Nah, pada hari ini Kak Wali dan Kak Minsu akan membawakan pengumuman untuk minggu depan. Nah, adik-adik harus dengar baik-baik ya. Yang pertama, Gereja Anak Blessed Kids tanggal 3 Mei 2020 akan dilakukan kembali secara online dimulai jam 10 pagi di YouTube channel Blessed Kids. Nah, adik-adik, yang kedua pengumumannya adalah kita ada doa puasa berantai adik-adik. Untuk kita semua ya, itu kita laksanakan setiap hari Kamis. Nah, adik-adik, kalau lagi di rumah, adik-adik jangan cuma main doang, tapi juga adik-adik harus belajar dan mengerjakan PR-PR yang ada di rumah. Jangan lupa ya. Nah, adik-adik, berikutnya adalah selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Salah satu contohnya adalah mencuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun. Nah, adik-adik, kalau bisa kurangi dulu aktivitas di luar rumah. Jadi kalau lagi kondisi seperti ini, usahakan adik-adik tetap di rumah aja ya. Jadi jangan ada yang keluar rumah dulu. Nah, yang terakhir adik-adik, kita harus semakin giat berdoa dan semakin giat membaca firman Tuhan. Ayat hafalan kita ada di Mazmur pasal 23 dan Mazmur pasal 91. Nah, adik-adik, sekian pengumuman dari kami. Saya Kak Wali. Saya Kak Minsu. Kita ketemu lagi di ibadah Blessed Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa, dan adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu turunlah atas anak-anak-Mu. Pakailah anak-anak-Mu. Bimbinglah mereka. Berikan hikmat, keberanian untuk bersaksi ya Bapak. Sehingga mereka boleh melayani generasi mereka dan generasi yang akan datang. Mereka dapat memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami satu-satunya. Engkaulah juru selamat kami dalam kehidupan kita semua ya Bapak. Tuhan, biarlah kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami mencintai Tuhan, menyayangi Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada adik-adik dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberikan kau damai sejahtera. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para orang tua daripada anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan, hikmat, dan damai sejahtera-Mu atas mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib terhadap kami, dan kami menuruti perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan membukakan pintu-pintu langit dan menurunkan berkat atas kami. Tuhan mengenyangkan kami dengan gandum yang terbaik dan madu dari gunung Allah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk Indonesia. Engkau berkati tanah-tanah dan daratan. Engkau berkati lautan. Engkau berkati udara di bumi Indonesia ini Bapak. Berikan kesejahteraan. Berikan keamanan yang berlimpah-limpah.
nama Tuhan dipermuliakan. Berkati anak-anakmu, para pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Lindungilah, peliharalah kami seperti biji matamu, sembunyikanlah kami dalam naungan sayapmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Tetap berdoa, Tetap baca firman. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Rajin belajar ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.